Ya, Shalom, kita kembali bertemu dalam konteks Bible Reading. Bacaan kita terambil dari 1 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai ayat 15. 1 Samuel pasal 11. Maka Nahas, orang Amon itu, bergerak maju dan berkemah mengepung Yabes Gilead. Lalu berkatalah semua orang Yabes itu kepada Nahas, "Dekatlah perjanjian dengan kami, maka kami akan takut kepadamu." Tapi Nahas, orang Amon itu, berkata kepada mereka, "Dengan syarat inilah aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu, bahwa tiap mata kanannya akan dicungkil. Dengan demikian aku mendatangkan malu kepada segenap orang Israel." Para tua-tua Yabes berkata kepadanya, "Berilah kelonggaran kepada kami 3 hari lamanya, supaya kami mengirim utusan kepada Israel. Dan jika tidak ada seorang pun yang menyelamatkan kami, maka kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu." Ketika para utusan itu sampai di Gibea Saul dan menyampaikan hal itu kepada bangsa itu, menangislah bangsa itu dengan suara nyaring. Saul baru saja datang dari padang dengan berjalan di belakang lembunya, dan ia bertanya, "Ada apa dengan orang-orang itu?" Sehingga mereka menangis. Mereka menceritakan kepadanya kabar orang-orang Yabes itu. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah atas dia, dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Diambilnyalah sepasang lembu, dipotong-potongnya, lalu potongan-potongan itu dikirimkannya ke seluruh daerah Israel dengan perantaraan utusan. Pesannya, siapa yang tidak maju mengikuti Saul dan mengikuti Samuel, lembu-lembunya akan diperlakukan juga demikian. Lalu Tuhan mendatangkan ketakutan kepada bangsa itu sehingga majulah mereka serentak. Ketika Saul memeriksa barisan mereka di Bezek, maka ada 300.000 orang Israel dan 30.000 orang Yehuda. Ketika para utusan yang datang itu dikatakan, "Beginilah kamu katakan kepada orang-orang Yabes Gilead, besok pada waktu panas teriknya matahari akan datang bagimu penyelamatan." Ketika para utusan kembali dan memberitahukan hal itu kepada orang-orang Yabes, bersukacitalah mereka. Lalu orang-orang Yabes itu berkata kepada Nahas, "Besok kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu. Maka bolehlah kamu lakukan terhadap kami apapun yang kamu pandang baik." Keesokan harinya Saul membagi rakyat itu menjadi 3 pasukan. Mereka itu masuk ke tengah-tengah perkemahan musuh pada waktu kawal pagi dan memukul kalah orang-orang Amon sebelum hari panas. Dan terserak-seraklah orang-orang yang lolos itu, sehingga di antara mereka tidak ada tinggal 2 orang bersama-sama. Lalu berkatalah bangsa itu kepada Samuel, "Siapakah yang telah berkata, 'Masakan Saul menjadi raja atas kita?' Serahkanlah orang-orang itu supaya kami membunuhnya." Tetapi kata Saul, "Pada hari ini seorang pun tidak boleh dibunuh, sebab pada hari ini Tuhan telah mewujudkan keselamatan kepada Israel." Dan Samuel berkata kepada bangsa itu, "Marilah kita pergi ke Gilgal dan membarui jabatan raja di sana." Lalu pergilah seluruh bangsa itu ke Gilgal dan menjadikan Saul raja di sana di hadapan Tuhan di Gilgal. Dan mereka mempersembahkan di sana kurban keselamatan di hadapan Tuhan, dan bersukarialah di sana Saul dan semua orang Israel dengan sangat. Bangsa Israel secara khusus Yabes Gilead mendapat tantangan dari Nahas orang Amon, dan ini menimbulkan ketakutan yang luar biasa. Hal ini terlihat dari respon orang-orang Yabes pada Nahas, "Adakanlah perjanjian dengan kami, maka kami akan takluk kepadamu." Tapi respon Nahas sangat-sangat tegas dan sangat menakutkan, ya, karena dikatakan di ayat 2, "Tetapi Nahas orang Amon itu berkata, 'Dengan syarat inilah aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu, bahwa tiap mata kananmu akan kucungkil. Dengan demikian akan mendatangkan malu kepada orang Israel.'" Jadi ini luar biasa ancaman dari Nahas orang Amon kepada orang-orang Yabes Gilead, ya. Dan apa yang terjadi di ayat 3, ada semacam permohonan untuk kompromi atau meminta mengulur waktu. Para tua-tua berkata, "Berilah kelonggaran kepada kami 7 hari lamanya, supaya kami mengirim utusan ke seluruh daerah Israel.
dan jika tidak ada seorang pun yang menolong kami, maka kami akan keluar dan menyerahkan diri kepadamu. Kita bisa membayangkan situasi sangat genting sekali, karena tua-tua ini sudah memberikan sebuah isyarat kepada Nahas bahwa ya kalau tidak ada yang menolong kami, maka kami akan keluar menyerahkan diri kepada kamu. Nah, mari kita perhatikan di ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7, berita tentang ancaman Nahas kepada orang-orang Yabes Gilead akhirnya sampai kepada Saul ya. Dan itu tampak di ayat 5, Saul baru saja datang dari padang dan berjalan di belakang lembunya, dan ia bertanya, ada apa dengan orang-orang itu sehingga mereka menangis? Dan dikatakan di sana mereka menceritakan padanya kabar orang-orang di Yabes itu. Di ayat 6 dan ayat 7, respon Saul dikatakan, ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah atas dia dan menyala-nyala amalannya dengan sangat. Jadi Saul yang sudah diurapi menjadi raja, di ayat 6 dikatakan roh Allah itu berkuasa atas dirinya, dan ada kegeraman yang sangat. Dan ekspresi itu terlihat di ayat 7, diambilnya sepasang lembu, dipotong-potongnya lalu dikirimkan ke seluruh daerah Israel dengan perantaran utusan. Siapa yang tidak maju mengikuti Saul dan mengikuti Samuel, lembu-lembunya akan diperlakukan juga demikian. Nah, ini satu upaya untuk memotivasi, paling tidak menimbulkan kegentaran satu sisi, tapi juga sekaligus sebuah dorongan untuk bersikap terhadap musuh ini, karena ancaman ini bukan saja bagi Yabes Gilead, tapi bagi bangsa Israel sebagai satu kesatuan. Dan ini dilakukan karena semua wilayah Israel mendapat kiriman lembu-lembu yang sudah diperlakukan seperti itu, dan Saul pun memberikan sebuah desakan karena ancaman kepada semua Israel bahwa jika mereka tidak maju bersama dengan dirinya, maka lembu-lembu juga akan diperlakukan, semua orang Israel akan diperlakukan seperti potongan-potongan lembu yang dikirimkan pada mereka. Dan akhirnya mari kita perhatikan di ayat 8 sampai 11. Berkumpullah, ayat yang ke-7 bagian B dulu. Lalu Tuhan mendatangkan ketakutan kepada bangsa itu sehingga majulah mereka bersama. Jadi ya Tuhan menumbuhkan keberanian dalam diri mereka, ketakutan dalam arti bahwa apa yang dilakukan oleh Saul itu menuntut respon segera dan harus sejalur pikiran, satu komitmen bersama Saul untuk menghadapi Nahas orang Amon itu. Dan kuasa Tuhan yang menimbulkan kegentaran itu memberikan respect terhadap Saul, dan mereka semua akhirnya berkumpul. Ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11, Saul kemudian memeriksa barisannya dan ditemukan di sana ada 300.000 orang Israel dan 30.000 orang Yahudi, jadi ada 330.000 pasukan yang siap maju. Nah, kalau kita perhatikan bagian ini, angka ini dibandingkan dengan ketakutan dari tua-tua Yabes Gilead, maka angka ini sangat-sangat fantastik. Bagaimana itu terjadi dalam waktu yang rentangnya kurang dari 7 hari tentunya. Seperti yang diberikan oleh tua-tua Yabes ya. Berikan kami 7 hari untuk memikirkan itu. Ternyata Saul bisa memobilisasi dalam waktu begitu pendek itu 330.000 orang. Nah, pertanyaan kita adalah kekuatan seperti apa yang bisa memobilisasi orang sebanyak itu ya. Tapi di sini jelas Tuhan yang menumbuhkan respect itu terhadap dorongan dari Saul agar siap menghadapi Nahas orang Amon itu. Dan ayat yang ke-11 sampai ayat 12, ayat 11 sampai 12 kita perhatikan terjadilah peperangan itu. Ayat 11, keesokan harinya Saul membagi rakyat menjadi 3 pasukan. Mereka itu masuk ke tengah-tengah perkemahan musuh pada waktu kawal pagi dan memukul kalah orang-orang Amon sebelum hari panas. Jadi 330.000 orang dibagi dalam 3 pasukan dan mereka menyerbu kalah, dan dikatakan kalah di ayat yang ke-11
sehingga di antara mereka tidak ada tinggal 2 orang bersama-sama, artinya tercerai-berai pasukan atau orang-orang Naas ini. Nah, mari kita memperhatikan ayat-ayat ini dengan mencoba melihat ke belakang pasal 9 ya. Kalau kita lihat alur kepemimpinan dari Saul, di pasal 9 itu Israel begitu mendesak Samuel untuk mencarikan raja, dan Saul dan bujangnya mencari ternak dari orang tuanya yang hilang itu, ternyata akhirnya bertemu dengan Samuel, dan di pasal 10 ayat 1 itu secara de facto, secara de jure, secara hukum atau di hadapan Tuhan, Saul sudah diurapi oleh Samuel. Nah, pertanyaan tentu muncul, kalau cuma 4 mata begini sah apa enggak? Tetapi secara hukum itu sudah sah di hadapan Tuhan karena Tuhan berkehendak. Tuhan yang mengatur perjumpaan Saul dengan Samuel. Tuhan memberitahu kepada Samuel bahwa inilah orangnya yang saya kehendaki untuk menjadi raja Israel. Karena itu tanpa ragu-ragu Samuel sudah mengurapi. Kemudian pasal 10 bagian B, ini ada pengakuan secara publik ya, mana Samuel mengadakan ritual itu dan Saul dihadirkan di situ, sehingga para tua-tua dalam jumlah yang tidak terlalu banyak itu menerima Saul sebagai raja, dikatakan dengan diundi. Jadi dari suku mana itu ditemukan dan ada pengakuan publik. Tapi persoalannya adalah persoalan wibawa, persoalan kompetensi, lalu kinerjanya kurang seperti apa. Dan pasal 11 ayat 1 sampai ayat 15 sesungguhnya menunjukkan bagaimana Tuhan yang memanggil hambanya itu dia mengurapi, dan wibawa itu serta kemampuan dia untuk melayani, memimpin sebagai seorang pemimpin sipil itu bersumber dari wibawa ilahi itu. Dan peristiwa ini Tuhan pakai, atau ancaman Nahas terhadap Yabes Gilead ini Tuhan pakai sebagai kesempatan untuk menunjukkan secara empiris ya, secara de facto bahwa inilah pilihan Tuhan itu karena roh Tuhan ada padanya, kuasa Tuhan ada padanya, dan itu ditunjukkan dari kemampuan Saul untuk memobilisasi 330.000 orang dalam waktu kurang dari 7 hari, dan kemudian mengalahkan Naas yang ancamannya mencungkil ya, mata kanan dari setiap orang yang Yabes Gilead itu. Dan dengan tindakan ini nyata sekali bahwa kepemimpinan dari Saul itu menjadi besar. Kebesaran dari leadershipnya Saul bukan karena kehebatan kemampuannya secara pribadi, tapi semua karena wibawa ilahi, kuasa Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus yang menyertai dia dan membuat dia berkemenangan, membuat dia bisa mengelola bangsa ini bahkan menghadapi musuh dan mengalahkannya secara sempurna, karena dikatakan 2 orang tidak ditinggal bersama sampai tercerai-berai sempurna. Nah, ayat 12 sampai ayat 15 menunjukkan tentang sebuah pengakuan secara sosial itu secara utuh dari bangsa ini tentang kepemimpinan Saul, dan ini sangat kontras dengan bagian akhir dari pasal 10 kemarin. Karena di pasal 10 kemarin dikatakan, tetapi orang-orang dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak mau persembahan padanya, tetapi Saul ya pura-pura tuli. Di bagian ini pasal 11 ayat 12 sampai 15 kita lihat di sana, lalu berkatalah bangsa itu pada Samuel, siapakah yang telah berkata, masakan Saul menjadi di atas kita? Serahkanlah orang-orang itu supaya kami membunuhnya. Tetapi respon Saul sangat-sangat bijak. Kata Saul, pada hari ini seorang pun tidak boleh dibunuh, sebab pada hari ini Tuhan telah mewujudkan keselamatan kepada Israel. Ada pengakuan Saul bahwa Tuhanlah yang memberikan keselamatan kepada Israel. Tuhan yang memberikan kemenangan kepada Israel. Tuhanlah pokok pangkal sumber pertolongan dan keselamatan atas musuh-musuh Israel. Ayat 14, dan Samuel berkata pada bangsa itu,
marilah kita pergi ke Gilgal dan membaharui jabatan raja di sana. Lalu pergilah seluruh bangsa itu ke Gilgal dan menjadikan Saul raja di sana di hadapan Tuhan di Gilgal. Dan mereka mempersembahkan di sana korban keselamatan di hadapan Tuhan dan bersukaria di sana Saul dan semua orang Israel dengan sangat. Jadi respon dari bangsa ini terhadap kemenangan sangat-sangat jelas sekali. Secara utuh mereka sekarang mengakui, ya, melalui fakta kemenangan ini, mereka mengakui tentang kepemimpinan Saul. Saul juga mengakui bahwa bukan dirinya yang hebat, tapi Tuhanlah, Roh Allah itulah sumber kekuatan, keberanian, kemenangan. Dan bangsa ini kemudian katakan memberikan persembahan di sana, korban keselamatan di hadapan Tuhan. Mereka bersukaria bersama dengan Saul dan semua bangsa Israel itu memperoleh keselamatan dan bersukaria oleh keselamatan Tuhan karuniakan. Apa yang bisa kita pelajari dari pasal ini, bahwa wibawa dan kompetensi pemimpin rohani bukan terletak pada kepintaran dan kecakapan manusia, tapi karena kuasa Allah yang berkarya di dalam dirinya dan juga akan mempengaruhi orang-orang yang dipimpin. Nah, aplikasinya, sudahkah saudara mengandalkan kuasa Roh Kudus dalam berkarya, pelayanan kita, pekerjaan dan sebagainya, dan bagaimana respon saudara terhadap setiap pertolongan Tuhan Yesus? Ya, kita perlu mencermati ini dan terus mendoakan bahwa ya memang dalam fakta empirisnya ada banyak cara orang membangun otoritas dan mencari pendukung, ya entah dengan menipu, dengan memanipulasi, dengan uang dan sebagainya untuk mendapatkan massa, mendapatkan dukungan dan pengakuan. Tapi kita terus mau mencermati kebenaran firman Tuhan ini dan belajar mengimplementasikan itu dalam hidup dan pelayanan. Dalam konstelasi dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, kita bisa melihat perbedaan tentang kepemimpinan rohani dan kepemimpinan duniawi. Duniawi, orang mencari jabatan kuasa dengan berbagai cara dan bahkan terkadang tidak berkenan pada Tuhan, dan banyak hal yang mungkin dilakukan tidak sesuai dengan norma etika dan sebagainya. Tetapi kita perlu ingat bahwa kepemimpinan rohani itu sumber wibawa kuasa dan pertolongan. Kebesaran seorang pemimpin rohani itu datangnya dari Tuhan. Dia tidak dibentuk, dia tidak dilahirkan, tapi dipilih oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, dan Tuhan yang membesarkannya. Oleh karena itu, mari kita juga memberi respon setiap pertolongan, berkat Tuhan yang dinyatakan dalam hidup dan pelayanan kita, bukan untuk membesarkan diri sendiri, tapi untuk memuliakan nama Tuhan, memberi persembahan, bersukaria, oleh karena segala yang terjadi itu semata-mata kuasa dan pertolongannya semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita membuka hati kita untuk Roh-Nya. Kita akan pujikan Roh-Mu yang hidup. Penuhiku, biarlah pagi hari ini kita dipenuhi dengan kuasa Roh Allah yang terus memimpin dan membuat kita dimampukan untuk melewati hari-hari kita. Jiwaku tenang
di altarmu, menyembahmu di altarmu, di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan namamu. Terima kasih ya Roh Kudus, urapi kami, penuhi kami dengan urapan-Mu. Mari kita mengucap syukur karena Yesus sebelum naik ke surga, Dia mengatakan, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa. Biarlah kita mensyukuri Roh Kudus yang bekerja di dalam kita, di dalam hidup kita, supaya hidup kita semakin berpadanan dengan panggilan sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai murid Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, dan kita terus mau mengandalkan Dia dalam setiap aspek hidup kita, karena bukan dengan gagah dan kuat kita, tapi oleh Roh-Nya. Mari kita mengucap syukur dan berdoa. Bapa Surgawi, aku bersyukur Tuhan untuk janji yang sudah Kau curahkan bagi kami, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, bahwa Roh Kudus adalah Roh penolong, Roh penghibur, Roh yang memberikan kepada kami Tuhan hidup di dalam kebenaran. Berkaryalah ya Roh Kudus dalam hidup kami, penuhi hati kami di saat-saat kami merasa tidak mampu, di saat-saat kami merasa sedih, di saat-saat kami merasa tidak berdaya. Biarlah Roh Kudus pegang kami dan kuatkan kami, supaya kami tetap dipenuhi dengan semangat yang baru, kekuatan yang baru, sukacita yang baru oleh Roh Kudus yang berdiam di dalam kami. Kami memohon ampun jikalau seringkali kami mengandalkan kekuatan kami lebih daripada kekuatan yang Roh Kudus berikan. Biarlah kami terus Tuhan di hari-hari yang tidak mudah ini, kami boleh Tuhan tetap mengandalkan Engkau. Penuhi kami, setiap kami ya Tuhan, dengan urapan Roh-Mu, urapan yang memberikan kami kekuatan, kemenangan atas kelemahan, atas dosa. Dan kami Tuhan ingin mengalami Engkau lebih lagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin.